Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Semoga Ananda beserta keluarga dalam keadaan sehat, selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap pesan Ustazah, jaga kesehatan, olahraga teratur, makan makanan bergizi, zikir pagi, ya. Dan jangan pergi kemana-mana dulu, ditahan dulu liburannya. Nah, hari ini kita masih melanjutkan materi tematik. Kemarin kita sudah belajar gangguan pernafasan, berarti sekarang kita belajar bagaimana cara menjaga kesehatan organ pernafasan, agar jangan sampai kita mengalami berbagai penyakit yang kemarin sudah Ustazah sampaikan. Ada bronkitis, TBC, influenza, ISPA, dan sebagainya. Itu penyakitnya dihafalkan, nggih. Bisa dibuka di buku LKS kalian di subtema 2. Nah, kita langsung saja melanjutkan cara menjaga kesehatan alat pernafasan. Apa saja cara menjaganya? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Nah, kenapa kita dianjurkan untuk menjaga kesehatan alat pernafasan harus makan makanan yang bergizi? Karena makanan bergizi itu bisa menjaga daya tahan tubuh terjaga baik, imunitas kita menjadi baik, ya. Makan makanan sayuran, buah-buahan, ya, susu, makanlah dengan gizi yang seimbang, apalagi di masa pandemi seperti ini, karena kebanyakan gangguan pernafasan itu disebabkan oleh bakteri dan virus, maka kita harus memiliki kekebalan yang tinggi. Kemudian itu tadi yang pertama. Yang kedua, olahraga teratur. Nah, berbagai kesehatan, berbagai organ dalam tubuh kita harus dijaga kesehatannya, salah satunya dengan olahraga teratur, bahkan dalam menjaga kesehatan alat pernafasan. Kalau kita sering olahraga, nafas kita juga bisa teratur, ya. Makanya kita menjadi lebih sehat. Kemudian yang ketiga, istirahat teratur dan cukup. Istirahat teratur dan cukup. Orang yang kurang tidur, kurang istirahat, itu mudah sekali terganggu kesehatannya, bahkan kesehatan pernafasannya. Imunitasnya juga akan menurun. Coba bayangkan kalau kalian kurang tidur, apa pusing apa tidak? Pasti pusing kan, nggih? Nah, itu salah satunya, maka menyebabkan imunitasnya turun, mudah sekali akan terserang penyakit, termasuk gangguan pernafasan. Nah, posisi tidur dalam istirahat itu juga menentukan kualitas kesehatan organ pernafasan. Maka pilihlah posisi tidur yang baik. Bagaimana posisi tidur yang baik? Miring ke kanan, ya, seperti anjuran Rasulullah. Kalau kalian tengkurap, misalkan organ-organ dalam kalian itu akan tertekan, perut kalian juga akan tertekan, maka kesehatan pun mudah terganggu. Maka ikutilah sunnah Rasulullah, tidur miring ke kanan. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan. Nah, jangan salah, menjaga kebersihan itu menjadi faktor yang sangat menentukan kesehatan alat pernafasan. Nah, bagaimana cara menjaga kebersihan? Sebisa mungkin membuat ventilasi rumah itu selalu terjaga, pertukaran udaranya. Jangan ditutup terus, tapi dibuka agar bertukar udaranya. Misal udara kotor di dalam bisa bertukar dengan udara bersih di luar. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan dari debu yang berterbangan, dan cegahlah
lingkungan agar tetap bersih, tidak lembab. Karena lembabnya suatu lingkungan itu akan menyebabkan mudahnya virus dan bakteri itu berkembang biak di lingkungan lembab. Maka jagalah agar lingkungan itu tetap kering, tidak lembab. Lanjutkan, yang kelima adalah menjauhi asap rokok maupun tidak juga merokok. Nah, menjauhi asap rokok dan tidak merokok, karena walaupun tidak merokok, kalau dia sering dekat dengan orang yang merokok, dia juga seperti orang yang merokok. Banyak sekali gangguan kesehatan yang terjadi karena asap rokok. Salah satunya kemarin adalah kanker paru. Maka sebisa mungkin hindarilah asap rokok. Kalau ada orang merokok, menjauh ya, atau nasihati orang tersebut agar tidak merokok. Kemudian yang keenam, menggunakan masker. Ketika kita pergi ke tempat-tempat yang kotor, berasap, gunakanlah masker. Apalagi sekarang dalam keadaan pandemi, gunakanlah masker kemanapun, dan lebih baik menggunakan masker yang standar. Kemudian yang ketujuh, menghindari makanan beralkohol. Yang kedelapan, rutin memeriksakan diri ya. Walaupun dalam keadaan sehat, bagus sekali jika kalian itu rutin pergi ke dokter untuk memeriksakan kesehatan diri agar lebih tahu apakah ada gangguan dalam kesehatan. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Kemudian yang kesembilan ataupun yang terakhir, merawat organ pernafasan. Bagaimana cara kita merawat organ pernafasan? Salah satunya adalah membersihkan rongga hidung secara teratur. Karena bulu halus dan rambut yang kita punya di hidung serta selaput lendir itu fungsinya kemarin apa? Menyaring kotoran. Maka bersihkanlah secara teratur. Nah, demikian tadi itu 9 cara menjaga kesehatan alat pernafasan. Silakan kalian jaga pernafasan kalian, apalagi di masa pandemi seperti ini. Karena COVID-19 itu mengganggu pernafasan. Nanti akhirnya akan menyebabkan pneumonia. Kemarin pneumonia apa? Pneumonia itu salah satunya adalah terjadinya adalah cairan pada alveolus. Maka alveolus kita terganggu sehingga susah untuk menukar oksigen, karbon dioksida dengan oksigen, maka nafas kita pun akan terganggu. Nah, kita sudah selesai membahas cara menjaga kesehatan organ pernafasan, maka kita latihan ya. Silahkan kerjakan di buku LKS-nya dibuka, kerjakan evaluasi subtema 2 halaman 79 dan evaluasi subtema 3 halaman 109. Cukup bahasa Indonesia dan IPA-nya saja. Jawabannya saja ditulis di buku tulis dan kirim ke ustazah seperti kemarin ya. Kemudian, nah, karena hari ini kita sudah menyelesaikan materi IPA dan bahasa Indonesia, maka insya Allah minggu depan Ustazah ingin hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 kita ulangan IPA dan bahasa Indonesia. Silahkan belajar yang rajin. Insya Allah nanti Ustazah berikan kisi-kisi dan Ustazah insya Allah berikan rangkumannya nggih. Belajar yang rajin hari Selasa 13 Oktober 2020 ulangan IPA dan bahasa Indonesia. Demikian materi hari ini. Ustazah ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kita tutup materi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.